Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Salawat serta salam semoga selalu tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat religi, saya Rida Maulida bahagia bisa menemani sahabat religi dalam siaran keagamaan hari ini yang diselenggarakan oleh Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simelu, baik yang hadir langsung di ruangan bersama kita di sini maupun yang mengikuti siaran melalui media elektronik. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar dan berdiskusi tentang kerukunan hidup intern umat beragama di kalangan generasi muda. Topik ini sangat penting karena kerukunan hidup umat antar beragama merupakan fondasi bagi persatuan dan keharmonisan masyarakat. Generasi muda tentu memiliki peran strategis sebagai agen perdamaian yang tidak hanya menjaga persaudaraan di lingkungan, tetapi juga menebarkan kebaikan di masyarakat. Bapak, Ibu, Ananda, dan sahabat-sahabat yang hadir langsung di ruangan ini, mari kita buka acara ini dengan perhatian penuh, antusiasme, dan semangat positif untuk belajar bersama. Dan bagi sahabat religi yang mengikuti melalui media elektronik, silakan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar diskusi kita hari ini bermanfaat bagi semuanya. Sahabat religi, hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang kompeten dan juga berpengalaman. Pertama, saya kenalkan ada Bapak Nasrullah SAGMA yang juga selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simelu yang akan membahas kebijakan pemerintah dalam menjaga kerukunan umat beragama di kalangan generasi muda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya juga hadir bersama kita ada Bapak Fauzan SAGMH yang akan menyampaikan peran generasi muda Islam dalam kerukunan intern umat beragama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga hadir bersama kita di sini Bapak Ansarudin SPDI MPD selaku juga Kasubag TU kita yang akan menjelaskan pentingnya kerukunan di kalangan generasi muda secara praktis. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semuanya yang hadir di sini. Alhamdulillah. Jadi tanpa memperpanjang waktu, sahabat religi semuanya, mari kita simak pemaparan yang pertama dari Bapak Nasrullah SAGMA. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan matina baina qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia Allah pada hari yang berbahagia ini, pada waktu yang sungguh sangat bersahaja ini, kita bisa mengikuti suatu kegiatan, yakni siaran keagamaan tentang kerukunan inter umat beragama di kalangan generasi muda. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita mengharapkan syafaatnya. Baik yang kami hormati para narasumber yang berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini, terima kasih kepada Ibu Moderator yang memberikan kesempatan kepada kami untuk coba kita berdiskusi bersama-sama berkenaan dengan kebijakan pemerintah tentang kerukunan interumat beragama khususnya untuk kalangan muda. Nah, sahabat religi dan teman-teman semuanya, kita bertanya pada diri kita masing-masing, apa sih kerukunan itu yang sudah berjalan di kalangan kita masing-masing? Jadi kerukunan umat
Ada kerukunan eksternal dan ada intern. Ekstern dan intern. Intern ini di kalangan kita, umat Islam. Ini karena kebijakan yang diberikan kepada saya pada hari yang berbahagia ini, bagaimana sikap pemerintah terhadap kerukunan umat beragama, khususnya melibatkan generasi muda hari ini. Banyak langkah-langkah pemerintah yang telah melaksanakan kegiatan-kegiatan kerukunan ini. Kalau kita melihat dari landasan kerukunan itu ada dua, ada pluralisme dan ada multikulturalisme. Nah, mungkin anak-anak kita, sahabat-sahabat religi, anak-anak muda bertanya, itu apa pluralisme? Plural, mungkin kita sering mendengar plural, dan multikultural. Ini ada beberapa pendapat yang saya coba ketengahkan hari ini berkenaan dengan pluralisme ini menurut John Hicks. Ini orang di luar kita, ya. Pluralisme itu adalah anggapan bahwa kebenaran merupakan hal kolektif di antara semua agama. Semua agama membenarkan itu kebenaran. Itu menurut John Hicks. Kemudian dalam Oxford Dictionary itu disebutkan, what is the pluralism? The principle that these different group can live together in peace in one society. Nah, saya bahasa Inggrisnya kayak orang Defiant ngomong, mungkin nggak cocok bahasanya ya. Apa yang disebutkan itu plural menurut Oxford Dictionary, dalam kamus Oxford itu bisa dilihat nanti, the principle that this different group, prinsip yang hidup dalam satu community tapi bisa bersama-sama mereka berjalan. Ada di situ laki-laki, perempuan, ada non-muslim, ada Hindu, Buddha, tapi satu tujuan dalam grup kehidupan masyarakat itu. The different, perbedaan yang di situ tidak menjadi permasalahan, tidak menjadi kendala dalam bergerak satu komunitas kehidupan. Nah, ada anak SMA 1 di sini Simelu Timur. Kemarin dalam beberapa minggu yang lalu ya, kita turun ke SMA 1. Di SMA 1 Simelu Timur itu ada siswa-siswinya yang non muslim. Nah, tidak menghambat kalau itu benar. Semua agama menyatakan itu benar. Nah, misalnya ini benar warna merah, merah semua menyatakan benar. Walaupun dalam kehidupan society, one society menyatakan macam-macam, tapi karena ini adalah the principle yang menyatakan ini adalah betul, semua menyatakan ini adalah betul. Tidak ada beda antara A, B, C, dan D. Apalagi semua menyatakan ini adalah suatu kebenaran. Di kalangan anak-anak muda juga begitu. Ini benar, semua orang menyatakan benar. Kemudian menurut Ali Rabbani, pluralisme sebagai kehidupan bersama secara rukun dan tetap dalam keyakinan kebenaran masing-masing. Masing-masing punya kebenaran keyakinan, tetap pada itu, tidak ada paksaan kepada yang lain. Sampai jam berapa dak? Itu plural. Kemudian kita melihat bagaimana multikulturalism. Menurut Rob Rich, multikulturalisme itu adalah deskriptif dan normatif. Multikulturalisme ini deskriptif kenyataan sosial yang mencerminkan adanya kemajemukan. Bermacam-macam komunitas. Alhamdulillah kita di Kabupaten Simelu ini, kalau kita melihat untuk masyarakat pendatang
itu semua welcome. Apakah dia warga negara Indonesia, warga negara asing, dan berinteraksi dengan kita dalam kehidupan bersama-sama. Nah, ini. Kemudian menurut Haji Atok Mohadar, ini beliau pernah menjadi Kepala Puslikbang Keagamaan di Jakarta. Yang beliau katakan adalah gagasan atau cara pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan oleh masyarakat suatu negara yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama, namun mempunyai cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan mempunyai kebanggaan untuk mempertahankan kemajukan tersebut. Nah, kita misalnya di Semelu, kemajemukan kita bermacam-macam ras datang, Aceh, Padang, Batak, yang di luar juga ada, bergaul, berinteraksi bersama-sama tanpa melihat ini itu semuanya. Kemajemukan inilah yang padu. Hari ini alhamdulillah kita di Kabupaten Semelu tidak ada riak-riak yang menjurus kepada tidak toleransi. Semua rukun dalam menjalankan keyakinan masing-masing. Orang non WNI misalnya, mereka juga aman, rukun, berdampingan hidup dengan kita. Nah, sama-sama menjalankan keyakinan sebagaimana yang diinginkan. Nah, untuk membangun semangat multikulturalisme ini ada kesatuan dalam keberagaman. Terbentuknya wadah integratif. Nah, hari ini adanya beberapa komunitas anak-anak muda bersatu tanpa melihat agama, bersatu untuk menyatakan kedamaian. Nah, mungkin di OSIS untuk pelajar SMP, SMA, ada anak-anak yang pengurus OSISnya itu non-muslim. Sama-sama untuk apa? Menyatakan damai dalam kehidupan. Kemudian eksistensi ciri lokal. Nah, kita di Semelu ada beberapa kebijakan-kebijakan lokal, kearifan lokal yang sudah menjadi pengetahuan bersama untuk warga bumi Atipulauan ini. Terwujudnya kontrak sosial, dukungan antar kelompok, kemudian tumbuhnya format kearifan sosial, adanya alternatif integratif. Nah, ini untuk menjadi kesatuan dalam keberagaman. Nah, kalau kita lihat lagi kerjasama dalam kemajumakan itu ada kesetaraan interdependensi, terbentuknya wadah paguyuban. Nah, misalnya di kita di sini ada wadah-wadah paguyuban, kayak kita ke darat misalnya ada paguyuban Semelu. Nah, di kita di sini di Sinabang juga ada paguyuban Sigulai, Defayan, bersama-sama menjaga kelestarian budaya lokal. Apalagi hari ini banyak anak-anak muda yang membentuk gagasan-gagasan yang tidak melupakan daerah asalnya. Anak muda silakan berinovasi luar biasa, tapi jangan lupa daerah asalnya disebutkan untuk cagar budaya dan sebagainya. Nah, inilah pelestarian yang didapatkan. Nah, bagaimana strategi yang kita ambil? Nah, untuk memudahkan agar kalangan muda, terutama generasi Z ya, kalangan muda hari ini tidak salah kaprah dalam menyikapi kerukunan ini memperdayakan institusi keagamaan. Nah, kita muslim misalnya datang ke lembaga-lembaga keagamaan muslim, ada ormas Islam, ada NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah misalnya, Jamaah Islamiyah, kita datang bersama-sama berkumpul. Tidak membedakan antara ormas mana, parpol mana, ini semuanya sama-sama memberdayakan institusi keagamaan kita. Kemudian membimbing umat beragama.
Nah, hari ini di sekolah, di madrasah ada rohis. Nah, bagaimana mereka berperan dalam mewujudkan pemahaman keagamaan untuk masing-masing kita yang terlibat di dalam hal itu. Kemudian melayani dan memudahkan urusan ibadah penganut agama. Nah, hari ini pemerintah Republik Indonesia, kami baru saja tadi subuh Zoom dengan Menteri Agama. Nah, beliau luar biasa memberi antusias kepada pembimas baik Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya, menyediakan fasilitas di khalayak ramai, di tempat-tempat keramaian untuk tempat-tempat ibadah. Nah, memudahkan bagi mereka untuk beribadah, tidak mencampuri urusan agama atau dogma suatu akidah dengan agama-agama yang lain. Kita dalam Islam lakum dinukum waliyadin. Kita tidak mempengaruhi dogma keyakinan akidah yang kental yang kita miliki dengan kita campur adukkan dengan hal-hal yang lain. Ini anak muda terutama dalam menyikapi sistem muamalat muasyarat kita, berkontribusi, berinteraksi dengan teman-teman di kalangan kita tidak memaksakan keyakinan kita pada keyakinan, tapi dalam hal pergaulan kita jaga. Bagaimana agar dia tenang dengan kita tenang dengan dia. Caranya lihat Rasulullah dalam pergaulan. Rasul dalam bergaul, baik itu untuk kalangan Islam maupun non-Muslim, beliau menyemtohkan suri-suri tauladan yang baik. Walaupun yang beliau santuni, yang beliau bantu non-Muslim misalnya, orang yang benci dengan Islam, tapi Rasulullah tetap bersikap lemah lembut. Nah, tidak membenci apalagi memusuhi. Nah, ini sedikit ada riak-riak, langsung kita buat sikap yang tidak baik untuk kalangan yang kita berinteraksi. Jadi kita tetap berlapang dada memberikan pemahaman-pemahaman. Kemudian melindungi agama dari penodaan. Nah, anak-anak muda hari ini apalagi banyak mungkin mengikuti bermacam-macam aktivitas yang kadang-kadang lupa, sehingga agama kita ternodai dengan sikap-sikap kita. Maaf kita bilang, kemarin saja dalam lintas budaya, dalam acara karnaval menyambut HUT RI ke 80 ya, ke 80, ada teman-teman kita yang mengikut acara karnaval tapi tidak mengindahkan budaya-budaya yang ditampilkan. Misalnya ada orang non Aceh mengambil langkah ataupun kegiatan untuk karnaval itu budaya Aceh, tapi menyalahgunakan. Nah, itu akhirnya terjadi miss. Misalnya ada di kabupaten salah satu di Aceh mengambil sikap budaya di luar Aceh, di Papua, sehingga orang Papua itu marah melihat salah dalam menyikapi. Nah, ini juga boleh kita berinovasi seperti itu sebagaimana yang saya sampaikan, tapi kita tidak lupa kepada asal muasal budaya yang kita ambil. Si Gulai di Simelu bagaimana, Defayan bagaimana, apalagi yang di Alafan bagaimana, jangan kita tinggalkan kearifan-kearifan sesuai dengan ada yang di situ semuanya dalam kita berinovasi di antara kita sesama. Kemudian mendorong dialog, kerjasama. Ada dialog, ada permasalahan, kita duduk, kita panggil antar lintas atau inter kita beragama. Ada permasalahan di Muslim misalnya antara kunut subuh dengan tidak kunut subuh, bagaimana kita sikapi, apakah tidak sah. Nah, sama-sama kita lanjutkan, kita adakan dialog. Kemudian mengembangkan wawasan multikultural, fungsionalisasi local wisdom. Ini
budaya lokal yang harus kita fungsionalisasikan. Kemudian melakukan mediasi pada anggota masyarakat yang ada konflik. Ya, kadang-kadang maaf, hari ini orang memancing kita dengan isu-isu yang kita tidak mengetahui, dibawa kita langsung menerima dan memberi tanggapan yang proaktif, sehingga kadang-kadang menyusahkan diri kita juga. Ini terutama untuk kalangan anak-anak muda, baik yang putra maupun yang putri, dalam hal isu-isu yang aktual yang coba dilemparkan, terutama ada permasalahan kerukunan itu, bertanyalah kepada lembaga-lembaga yang independen yang bisa memberikan jalan keluar, bukan memberikan keluar jalan, tapi diberikan jalan keluar, solusi yang terbaik, apalagi dalam menyikapi bermacam-macam isu yang merembes kepada reaksi umat beragama, baik intern maupun ekstern umat beragama. Ini pelajari dulu. Kita dulu dialog bersama-sama, bermusyawarah. Bahkan kita di dalam Islam pun dianjurkan kita bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Dianjurkan musyawarah. Suami istri tidak musyawarah di dalam rumah tangga. Mungkin adik-adik nanti mau berumah tangga misalnya 4, 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, bermusyawarah dengan suami istri. Bila suami istri di dalam keluarga tidak berbuat musyawarah, hasilnya tetap tidak ada. Nah, kalau boleh saya kasih contoh. Waktunya habis, Ustaz Goreng. Nah, karena ada 2 lagi. Contoh yang tidak ada musyawarah. Istri sayang banget sama suaminya, sayang sama abang, luar biasa bang. Adik sayang sama abang, abang pun dek sayang luar biasa sama adik. Nah, saling sayang tapi tidak bermusyawarah. Nah, istri rupanya dalam cuci menyuci nggak tahu anting-antingnya jatuh satu, tinggal satu. Melihat sayang sama suami, suaminya punya motor kendaraan roda 2, rupanya pas di engkol hidup mau jalan bannya bocor. Sayang banget istri sama suami, nggak ngomong-ngomong, nggak musyawarah dalam keluarga. Si suami juga sayang banget sama istri. Ya, lihat istri saya nggak cantik lagi karena anting-antingnya hilang satu, tinggal satu. Ini kayak mana nih biar cantik istri saya? Saya coba beli satu lagi yang hilang. Si istri juga begitu. Saya sayang sama suami, kasihan suami saya pas mau jalan nggak bisa lagi. Akhirnya tanpa musyawarah, suami datang ke pajak, jual motor untuk beli anting-anting. Sang istri pergi ke toko emas, jual anting-anting untuk beli ban motor. Pulang tanpa musyawarah. Apa yang terjadi? Suami bawa anting-anting sebelah, istri bawa ban roda 2 satu. Yang terjadi apa? Tetap anting-antingnya sebelah, motornya udah dijual, bannya ada, mau dipakai kemana? Ini akibat tidak ada musyawarah. Itu dia perkara kecil, karena sayang banget. Karena bangetan sayangnya, akhirnya motor nggak bisa jalan, bannya doang, anting-antingnya tetap sebelah lagi sudah dijual oleh yang punya anting-anting. Kenapa? Tidak ada musyawarah. Itu nanti Bu Rida ya, musyawarah ya, sama saya juga boleh. Kemudian sahabat religi semuanya, melakukan mediasi. Ini jangan lupa, apapun ceritanya ada mediasi. Kita juga ada pihak mak jomblang dalam pernikahan, yang melakukan mediasi antara calon A dengan B, ada yang memediasikan. Nanti adik-adik kami yang mau nikah, jangan malu-malu datang ke kantor urusan agama menyampaikan, tolong mediasikan saya sebentar. Begitu ya. Kemudian faktor yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama, penyiaran keagamaan. Ini yang mengganggu penyiaran keagamaan. Antara A menuduh B, luar biasa. Buat media sosial hari ini bermacam-macam.
Nah, ini jangan. Kemudian bantuan keagamaan dari luar negeri, misalnya suatu lembaga yang didukung keuangannya dari luar negeri sehingga dia serta merta mudah, tidak ada audit, tidak ada apa-apa. Kenapa? Dana terus mengalir dari luar negeri. Ini mengganggu kerukunan umat beragama. Kemudian perkawinan antar pemeluk beragama, perkawinan silang misalnya antara agama A dengan agama B, terjadi pernikahan dan sebagainya. Ini juga mengganggu kerukunan. Kemudian pengangkatan anak, adopsi anak. Misalnya di kalangan ada beberapa orang tertentu yang pingin banget punya anak, gara-gara ini itu sebagainya, sehingga beliau mengadopsi anak di luar agamanya. Ada yang demikian. Nah, kemudian pendidikan agama, perayaan hari besar keagamaan. Nah, juga sebentar lagi akan masuk bulan Rabiul Awal. Bukan masuk, ini sudah Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal kita bagi umat Islam ada hari bersejarah di situ. Hari lahirnya baginda Rasulullah, hari Maulid. Nah, ini perayaan ini juga mengganggu kerukunan umat beragama. Jangan kita buat yang lewat-lewat dari yang inginkan. Ada juga yang mengganggu perawatan, tentang kalau kita dalam Islam fardu kifayahnya. Ya, hari ini ada di kalangan orang keluarga yang meninggal, ada yang mau dikebumikan, ada yang sudah tidak usah dikebumikan, ada yang dibakar, ada yang dimacam-macam. Nah, ini juga mengganggu kerukunan umat beragama. Kemudian kegiatan kelompok, ada aliran-aliran sempalan. Nah, di kalangan kita hari ini, baru-baru ini kita simelu heboh dengan ada perkawinan di bawah umur, dengan pemahaman-pemahaman membawa atas nama agama, sehingga orang tua si anak ini yakin apa yang disampaikan, akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian pendirian rumah ibadah. Alhamdulillah di Semelu untuk hari ini mayoritas rumah ibadah yang berdiri hanya rumah ibadah orang-orang Islam, dari musola, menasah, surau, langgar, dan masjid. Mungkin tidak mustahil beberapa tahun kemudian akan ada rumah-rumah ibadah di luar agama Islam. Nah, ini juga PR bagi kita semuanya, kan? Kemudian faktor non keagamaan, tadi yang agama, yang non agama ini yang paling riskan adalah faktor kesenjangan ekonomi. Nah, apalagi hari ini bermacam-macam usaha-usaha yang dilakukan, sehingga bahasa yang paling mudah adalah gara-gara ekonomi rela membunuh orang tuanya. Anak rela membunuh bapak ibunya, ayah ibunya rela membunuh anak kandungnya sendiri gara-gara ekonomi. Tidak dibelikan HP oleh ibu dan bapak, anak rela membunuh ayahnya, ya kan? Nggak dibelikan pulsa, macam-macam. Kemudian faktor kepentingan politik, yaitu non agama. Ada faktor-faktor tertentu biar saya mulus, mendapatkan kursi, mendapatkan pemilihan dan sebagainya. Itu juga terjadi, meninggalkan ketimpangan dalam kerukunan. Kemudian konflik sosial dan budaya. Konflik sosial dan budaya ini juga salah satu faktor penghambat kerukunan umat beragama, baik eksternal maupun internal umat beragama. Nah, yang berikutnya ini yang terakhir, ada peran generasi muda. Peran generasi muda untuk menyikapi dalam hal kerukunan beragama ini, bagaimana generasi muda kita menjadi agen untuk pemersatu bangsa, menjadi agen duta-duta dalam hal pemersatu. Kita sudah menyatakan
bersumpah satu bahasa Indonesia, bersumpah satu bangsa Indonesia, bersumpah satu tanah air Indonesia. Inilah Anda semuanya, anak-anak muda diharapkan menjadi agen perubahan untuk pemersatu bangsa. Kemudian memperkuat identitas nasional. Memperkuat identitas nasional. Banyak cara-cara memperkuat identitas nasional. Maaf kita bilang, di musim haji misalnya. Nah, ada yang sudah haji di sini? Belum ya? Insya Allah secepatnya. Salah satu untuk memperkuat identitas nasional, jamaah haji ke Tanah Suci yang berasal dari NKRI Republik Indonesia tetap menggunakan motif batik Indonesia. Nah, orang lain pakai pakaian sendiri masing-masing, tapi kalau sudah batik Indonesia itu sudah ini orang Indonesia. Nah, itu identitas nasional. Kita juga begitu. Misalnya kita ada apa? Manek-manek apa itu? Mata-mata. Khusus Simelu. Kemana saja kita untuk menampakkan identitas kita. Ini ada mata-mata, ciri khas Simelu. Tahu? Meningkatkan wawasan kebangsaan. Ini peran juga anak muda. Peran bagaimana wawasan kebangsaan di kalangan pemuda hari ini, dia cinta dengan tanah air, cinta dengan produk lokal, produk Indonesia, bangga dengan produk Indonesia. Kemudian berkontribusi dalam pembangunan. Anak muda hari ini juga kita lihat bagaimana peran anak muda dalam monitoring atau berperan aktif dalam beberapa faktor-faktor pembangunan infrastruktur di daerahnya masing-masing. Nah, ada anak muda datang ke Kades, kalau misalnya ini Pak Kades buat ini seperti ini. Nah, ada anak muda datang ke forum Forkopimda untuk Simelu ini yang perlu ini data. Dia ingin menjadi juga andil di dalam hal pembangunan, punya kontribusi yang luas. Kemudian membangun komunikasi antar generasi, tua, muda, kakek-kakek, dewasa, sebaya, adik-adik, kita bangun komunikasi yang baik. Yang berikutnya melestarikan budaya lokal. Nah, ini beberapa peran anak-anak muda yang diharapkan kepada kita semuanya agar kerukunan internal kita dalam melaksanakan keyakinan, pemahaman keagamaan tidak mengganggu pemahaman atau hal-hal yang tidak menyenangkan orang lain. Nah, mungkin itu saja dari kami. Kalau saya lanjutkan lagi masih ada beberapa lagi slide-nya, tapi itulah yang kita harapkan, bagaimana anak muda, generasi muda berperan aktif di dalam menjaga kedamaian, kerukunan internal dan eksternal beragama. Khusus hari ini yang kita diskusikan, bagaimana menjaga kerukunan internal beragama dalam suatu keyakinan agama Islam, tidak timbul konflik, salah paham, salah menyikapi, salah penafsiran, sehingga nanti menjadi udwah, menjadi permusuhan, bukan qudwah di antara kita bersama. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu moderator yang telah memberikan waktu kepada kami, yang telah menyampaikan sedikit bayangan bagaimana peran anak muda dalam menyikapi kerukunan internal umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu ya untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Haji Nasrullah yang sudah menyampaikan pemaparan yang sangat inspiratif bagi kita semua. Banyak hal tentunya yang kita dapatkan, baik itu pengetahuan baru maupun pengetahuan lain yang tentunya tidak terlepas dari kita sebagai generasi muda di tengah masyarakat. Selanjutnya, marilah kita simak bersama penjelasan berikutnya dari narasumber kedua kita yang sudah hadir di sini.
Kami persilakan kepada Bapak Fauzan SAGMH yang juga beliau adalah Kasih Bimas Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simelu yang akan membahas bagaimana kemudian generasi muda Islam dapat aktif memelihara kerukunan intern umat beragama. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin allazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simelu yang sama kita hormati, Pak Kasubag Tata Usaha, Ibu Moderator dan seluruh peserta kegiatan siaran keagamaan yang alhamdulillah hari ini kita dapat hadir bersama. Mudah-mudahan akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Bapak Kepala Kantor sudah membicarakan secara luas ya tentang bagaimana kerukunan umat beragama. Pada kami dimintakan untuk menyampaikan ya tentang kerukunan intern umat beragama ya terutama di Kabupaten Simelu pada kalangan generasi muda. Sepengetahuan kita bahwa di Simelu itu tidak pernah terjadi konflik keagamaan. Belum pernah terjadi dan kita berharap tidak akan pernah terjadi untuk selama-lamanya konflik keagamaan di Kabupaten Simelu maupun konflik-konflik sosial lainnya atau konflik budaya ya, perbedaan adat dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah juga di Simelu ini welcome ya, dengan segala perbedaan. Beberapa hari yang lalu saya datang ke kantor urusan agama Kecamatan Simelu Timur. Ada sepasang calon pengantin datang. Kemudian pengantin laki-lakinya warga Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat, ibunya orang Amerika, ayahnya orang Turki. Dan berkeinginan untuk meminang gadis Simelu ya. Dan dari orang tua ya diterima. Alhamdulillah juga yang laki-lakinya adalah seorang muslim karena juga keturunan dari Turki. Begitulah welcome-nya kita. Tapi kita tidak bisa membayangkan bagaimana kalau seandainya di Simelu ini terjadi konflik sebagaimana konflik-konflik yang terjadi di luar sana. Sering kita memperhatikan atau mendapatkan informasi dari media-media, apalagi saat sekarang media sosial luar biasa. Sedikit saja persoalan kemudian nampak, kita bisa saksikan di media sosial. Konflik-konflik, pertikaian antara kelompok, pertikaian antar agama, pertikaian intern umat beragama. Hanya karena perbedaan mazhab, hanya karena perbedaan ya amalan-amalan yang bersifat furu'iyah yang dalam agama itu tidak menjadi persoalan sebenarnya. Tetapi sampai terjadi konflik-konflik seperti itu. Bahkan ada yang konflik sampai pembakaran rumah ibadah dan lain sebagainya. Dan itu tentu akan menimbulkan ya kerugian yang lebih besar. Tapi bukan kerugian materi itu yang sebenarnya yang kita sayangkan, tetapi adalah sejarah kelam dari konflik itu. Itu akan teringat selama-lamanya. Anak-anak kita yang kecil yang baru umur taman kanak-kanak lah seperti itu dia akan mengingat sampai masa tuanya nanti konflik itu. Kalau ada orang yang terbunuh dalam konflik itu, dia akan menjadi trauma, dia akan menjadi sedih, dan itu akan terus seperti itu. Dan kalau banyak mereka yang mengalami, melihat yang seperti itu, ini akan juga berpengaruh untuk masa depannya. Mungkin dia akan menjadi orang pendendam nanti. Kalau disakiti sedikit, dia sudah menjadi pendendam.
Karena dia sudah melihat orang-orang seperti itu, atau menjadi orang yang super takut. Asal sudah ada kerumunan dia sudah lari. Asal sudah ada orang berbicara keras dia sudah lari jauh-jauh. Akan bisa terjadi hal-hal yang seperti itu. Hanya karena konflik-konflik yang bagi kita anggap itu adalah hal yang biasa. Nah, dan inilah yang kita tidak inginkan terjadi di Kabupaten Sebelu. Nah, kenapa hari ini yang kami undang ini adalah generasi muda, generasi terpelajar. Kenapa kami tidak undang orang-orang masjid yang umurnya 60 tahun umpamanya, yang umurnya 55 tahun? Kenapa? Karena tidak mungkin konflik itu terjadi, atau tipis sekali kemungkinan konflik itu terjadi pada orang-orang yang sudah berusia tua. Orang-orang umur 60 tahun itu dia tidak mikir kepentingan ini, kepentingan itu lagi. Dia banyak memikirkan ke bawah tanah, dalam tanah, untuk kematian dan lain sebagainya. Tapi kita dengan semangat dan jiwa muda kita, generasi muda kadang-kadang mudah terprovokasi. Demo-demo besar, kerusuhan-kerusuhan besar itu terjadi adalah di kalangan generasi muda. Kalaupun ada kalangan generasi tua, dia hanya berbicara saja, tapi ke lapangan dia tidak ikut. Untuk memanaskan suasana, memberikan menggelorakan jiwa supaya kita ikut dalam itu, paling itu dia yang bisa. Tapi untuk tampil di lapangan dalam kerusuhan, dalam pertikaian, itu dia tidak bisa ikut lagi. Maka kami mengundang generasi muda supaya kita tidak mudah terpancing dan kita tidak mudah dimanfaatkan. Apalagi adik-adik kami yang dari siswa. Maka hari ini kita undang adalah ketua OSIS, OSIM atau IPM-nya, supaya nanti juga bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lain bahwa Islam mengajarkan adalah rahmatan lil alamin, menghindari permusuhan. Perbedaan boleh. Dalam Islam tidak dilarang kita berbeda, boleh saja berbeda. Bahkan alam kita mengatakan bahwa berbeda itu indah. Kita lihat ke sana, ke hutan sana, ke gunung sana. Kalau seandainya kayunya hanya satu jenis saja, itu tidak akan indah. Tapi karena ada daunnya yang berwarna merah, daunnya yang berwarna hijau, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang batangnya dia tidak kuat, tetapi dia bisa menjadi yang tinggi. Seperti kayu yang akar-akar itu. Dia kalau seandainya berdiri sendiri dia tidak akan bisa tinggi, tapi karena dia melilit kepada batang kayu yang lain, bahkan dia bisa lebih tinggi dari batang kayu itu. Itu perbedaan-perbedaan yang bisa kita baca dalam alam kita ini, dan itu akan menimbulkan keindahan. Maka kalau kita bisa untuk menerima perbedaan itu, maka perbedaan itu akan indah. Maka Kementerian Agama ada programnya adalah dengan program moderasi beragama. Program moderasi beragama. Cuman kadangkala orang menyalahkan arti bahwa moderasi agama itu adalah memodern-modernkan agama, atau mengotak-atik ajaran agama, merubah-rubah agama. Tidak. Karena moderasi beragama itu adalah pemahaman yang luas, pemahaman yang penuh dengan toleransi, pemahaman yang penuh dengan kerukunan, saling menghargai, saling menghormati. Dan itu semua adalah ajaran dari Islam itu sendiri. Islam itu kan rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Bukan hanya manusia, tapi sampai kepada hewan binatang pun menikmati rahmatnya dari Islam itu. Menikmati dari itu. Maka inilah kita sebenarnya dibawa kepada Islam yang sebenarnya. Sehingga Menteri Agama
sering menyampaikan, beberapa kali saya mendengar ya penyampaian Bapak Menteri Agama. Bahkan ajaran Islam di dalam Al-Qur'an itu, sifat-sifat yang disampaikan di dalam Al-Qur'an itu lebih banyak adalah sifat feminim ya, bahasa apanya feminim. Jadi cuman feminim ini bukan artinya perempuan, tapi sifat-sifat yang kasih sayang, sifat-sifat yang banyak dipakai oleh kaum perempuan. Apa umpamanya? Sifat kasih sayang, sifat rahman, sifat rahim, sifat lemah lembut, sifat mengasihi. Itu kan sifat-sifat yang sangat ya dianjurkan dalam Islam, dan itu lebih banyak persentasenya daripada sifat-sifat yang tidak bagus ya yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Maka kalau kita sudah memahami moderasi beragama itu dengan baik, insyaallah ukhuwah Islamiyah yang dianjurkan di dalam Islam ya, dalam Al-Qur'an dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Maka nilai-nilai persaudaraan itu akan timbul. Di waktu kita akan menyakiti kawan kita yang lain, kita ingatkan diri kita. Oh, ternyata sakit digitukan. Ya. Ada istilah kita, sebelum mencubit orang, cubitlah kulit sendiri, daging sendiri. Kalau rasanya sakit, jangan cubit orang lain. Itu kan nilai ukhuwah ya. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau istilahnya itu apa namanya? Empati ya. Empati. Kita bisa berempati. Teman kita sakit, kemudian kita datang merasakan bahwa kita sakitnya juga. Itu berempati ya. Kita bisa merasakan empati itu. Jadi untuk mempertahankan ya kerukunan umat beragama, intern umat beragama ini, maka harus kita melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus menerima perbedaan-perbedaan seperti perbedaan mazhab, perbedaan pandangan fikih. Seperti katakan oleh Bapak Kang Kemenak tadi, masalah kunut saja kadang-kadang cekcok. Walaupun dia tidak pergi salat subuh berjamaah, tapi kalau di warung dia yang lebih pintar tentang kunut subuh atau tidak kunut subuh. Walaupun di masjid tidak pernah dilihat ya waktu salat subuh. Maka kita pahami itu ya. Itu adalah perbedaan. Fikih itu adalah hasil pikiran, olahan pikiran para ulama-ulama kita menggali dasar-dasar ajaran agama, kemudian timbullah pendapat-pendapat. Makanya berbeda-beda pendapat itu. Dan selagi itu tidak keluar dari konteksnya, itu dibenarkan dalam Islam. Kita menghargai. Jangan kita seperti orang agama lain umpamanya. Kalau dia mazhabnya ini, sektenya ini, dia tidak boleh ke tempat ibadah yang sekte yang lain. Kalau kita biasa aja. Orang Muhammadiyah pergi sholat ke masjidnya orang NU, ikuti. Orang NU pergi sholat ke sholatnya masjidnya orang Muhammadiyah, ikuti saja. Ya. Kalau kita disuruh ke imam, ya kita sesuaikan. Atau kita tidak usah kita jadi imam. Mohon maaf, saya tidak bisa imam. Silakan bapak saja yang imam. Karena orang tempatan itu juga lebih berhak, lebih diutamakan untuk jadi imamnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan fanatis kelompok. Kita kadang-kadang semuanya dengan semangat fanatis kelompok, sehingga kalau tersinggung sedikit udah itu akan bisa mengeluarkan amarah dan lain sebagainya. Dan menghindari informasi-informasi yang kalau sekarang istilahnya hoak ya. Informasi belum jelas tapi kita sudah terpancing. Hari ini generasi muda harus hati-hati di dunia digital, di dunia medsos. Jangan apa yang disampaikan di medsos itu diterima sepenuhnya. Harus kita cross check. Walaupun itu masalah agama sekalipun.
Jadi tidak bisa kita padakan menuntut ajaran agama ini dengan di medsos saja. Harus kita cari. Ayatnya bisa sama, tapi pemahamannya yang berkembang itu bisa berbeda. Hadisnya bisa sama, tetapi pemahaman tentang hadis itu bisa berbeda. Ya. Sehingga nanti bisa jadi ada kelompok tertentu mengkafirkan. Oh, kalau tidak seperti ini tidak bisa. Kalau merah, ya harus merah. Kalau hitam, ya harus hitam. Kalau putih, ya harus putih. Ada yang sampai seperti itu. Dan itu harus kita hindarkan. Dan terakhir saya sampaikan pada kita semua, apalagi ini pada generasi muda, ya. Tadi aliran-aliran dana. Hari ini kita harus hati-hati. Kalau kita dapat uang dari mana? Apalagi kalau ada jaringan-jaringan orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu memberikan bantuan-bantuan dan dalam bentuk yang lain pun, itu juga kita harus cross check dari mana. Jangan-jangan nanti setelah beri bantuan itu kita dijemput. Itu juga harus hati-hati. Ya. Ya, mudah-mudahan sekali lagi saya sampaikan, ya, Semulu tetap akan rukun, damai, dan saya sering menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ketua FKUB kita yang pertama dulu, Pak Azharuddin Agur. Katanya, kalau di Semulu ini terjadi kerusuhan, kemana kalian mau lari? Itu bilangnya, kemana kalian mau lari? Hanya tutup bandara, tutup pelabuhan, sudah habis, dapat semua. Ya, itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemaparan dari Bapak Fauzan SAGMH yang telah mencerahkan kita semua bagaimana kemudian kita dapat berperan aktif, terutama sebagai generasi muda, sebagai agen kerukunan umat beragama di tengah masyarakat kita bersama. Kemudian marilah kita dengarkan pemaparan, informasi dan juga ilmu tentang pentingnya kerukunan umat beragama di kalangan generasi muda kita oleh Bapak Ansaruddin SPD MPD yang juga selaku Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simelu. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Rida yang luar biasa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simelu. Kita hormati juga Pak Kasih Bimas dan moderator juga, ya. Dan teristimewa sekali kepada seluruh peserta sahabat religi. Dari yang dipaparkan oleh Pak Kepala Kantor dan Pak Kasih Bimas, saya kira ini materinya hampir mirip-mirip sebenarnya. Tetapi saya diberi judul terkait pentingnya moderasi beragama ini di kalangan anak muda. Tetapi sebelum itu saya ingin berpantun, boleh tidak? Boleh. Ini tadi baru saya buat pantunnya. Ikan hiu giginya tajam, Cakep. Bako. melihat musuh tak gentar lari. Cakep. Generasi muda, mari berjabat tangan untuk menjaga kerukunan negeri. Tepuk tangan dulu ya bagi kita semua nih. Ini kalau untuk generasi muda memang harus banyak, jangan serius sekali ya. Satu lagi boleh? Boleh. Ya. Pergi ke gunung panjat cengkeh, Cakep. tak lupa jemput lobster di tepi pantai. Cakep. Jangan mudah terpecah belah, jaga kerukunan agar hati tentram dan damai. Saya kira Bu Rida cukup ya materinya ya. Belum, Sudah Pak, belum mencakup mulai. semua ya. Sudah cengkeh, sudah lobster. Jadi teman-teman sahabat religi semua, kenapa fokus kita
generasi muda. Coba kita kilas balik sejenak, karena materinya sama, saya hanya menyinggung sedikit-sedikit dan beralih sedikit. Coba kita geser ke belakang. Dulu dikenal ada generasi pasca Perang Dunia, yaitu dengan sebutan The Silent Generation. Di sini generasi diam namanya, antara mereka yang lahir 1928 sampai dengan 1045. Ini cenderung diam, tidak berani bersuara. Kemudian ada lagi generasi selanjutnya, yaitu generasi baby boomer, yang mereka lahir 1946 hingga 1964. Ini juga mereka mulai belum terlalu, tetapi mulai berani menyuarakan segala sesuatu. Mereka tumbuh di masa perubahan sosial yang besar seperti Perang Vietnam, gerakan hak sipil, dan penjelajahan ruang angkasa. Dulu kita lihat di televisi. Kemudian muncul lagi yang namanya sering kita dengar, yaitu generasi X. Pernah dengar ya? Generasi X. Ini yang hidup 65 sampai 80. Ya. Generasi X ini tumbuh di tengah era perceraian, meningkatnya jumlah ibu yang bekerja. Ya. Kemudian perkembangan teknologi seperti komputer pribadi dan video game. Ini di generasi ini banyak anak-anak muda ataupun yang hidup di dalam perpecahan karena broken home, generasi X. Kemudian kita dengar lagi, muncul lagi generasi Y. Pernah dengar tidak? Generasi milenial. Ini masih ada di sini kami ini, generasi milenial, terutama saya ya, yang hidup tahun 1981 sampai dengan 1996. Ya, ini generasi ini agak cenderung optimis dan berorientasi pada tujuan. Ya, menghargai pengalaman, fleksibilitas, dan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ini generasi kami. Muncul kemudian setelahnya antara tahun 1997 sampai tahun 2012, yaitu generasi Z. Pernah dengar? Pernah. Nah, apa itu? Ya. Ini mereka adalah generasi pertama yang tidak pernah mengenal dunia tanpa internet. Dulu kita mulai beli HP Nokia, ya, HP Tito itu. Ya. Ini namanya generasi Z. Setelah itu muncullah generasi yang sekarang. Tahun berapa lahirnya? 2009. 2012 belum lahir? Belum. Nah, berarti ini masih generasi Z. Sebentar lagi, ini dari tahun 2012 sampai dengan sekarang ini namanya generasi Alpha. Saya berdiri mulai ya. Inilah dia kecerdasan buatan. Di mana-mana semua dikonsumsi. Apa yang ditanya ke guru tentang moderasi beragama, dia duluan udah tahu. Tinggal ketik apa itu moderasi beragama, yaitu AI ya, artificial intelligence. Inilah generasi Alpha. Inilah kenapa generasi muda ini penting. Yang kita mengarah ke kecanggihan lompatan internet yang luar biasa. Ketika kita tidak punya indikator dari moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan. Ada 4, mohon maaf saya ada yang disampaikan tadi merupakan penjabaran daripada indikator moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan. Ya. Ketika komitmen kebangsaan kita ini rendah,
adanya informasi-informasi hoax yang tidak benar, lalu kita share di media sosial, kita share di media-media grup kita, ini akan mengganggu persatuan dan kesatuan. Contoh, ini anak-anak kami, ini ayo kita tawuran ini kepala sekolah sudah tidak benar ini, lalu kita share berita hoax itu di dalam kamar pribadi masing-masing, akan cepat menyebar informasi hoax itu. Bahkan sekarang semua bisa diedit, ya. Kepala saya bisa dijadikan kepala CB. Oleh karena itu, generasi Alpha ini, di mana kecanggihan teknologi yang sedang berkembang ini, kita harus waspadai. Jangan sampai merusak komitmen kebangsaan kita. Jangan sampai merusak persatuan kesatuan kita. Oleh karena itu, di zaman sekarang yang zaman serba canggih ini, orang tidak lagi mempengaruhi dengan bisik-bisik. Orang bisa mempengaruhi lewat HP di dalam kamarnya. Lalu apa yang kita lakukan dengan moderasi beragama? Untuk itu moderasi beragama, bagaimana kita mempelajari agama kita seradikal-radikalnya, tetapi tanpa memaksakan kehendak ataupun keyakinan yang kita percaya kepada orang lain. Silahkan pelajari agama yang kita anut, yang kita yakini, tetapi jangan kita paksakan keyakinan kita itu terhadap orang lain. Jelas? Jelas? Kalau ditanya apa itu moderasi beragama, maka jawabannya, amalkan keyakinan Anda seyakin-yakinnya, sebaik-baiknya, tetapi keyakinan Anda itu jangan paksakan terhadap orang lain, baik itu internal maupun eksternal. Itulah moderasi beragama. Ada jalan titik tengah. Dan moderasi beragama ini telah diajarkan oleh Rasulullah SAW semenjak dari adanya piagam Madinah. Di situ mengatur juga orang-orang non-Muslim. Bahkan di dalam kitab suci Al-Quran, apabila kita membunuh satu jiwa saja, berarti sama dengan membunuh semua manusia. Oleh karena ini, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kalau Indonesia ini terdiri dari 281,6 juta jiwa, bayangkan, dengan mayoritas Islam tentunya. Kemudian ada 17.000 lebih pulau. Jumlah suku bangsa terdapat 1.340 suku bangsa. Jumlah bahasa ada 718 bahasa daerah. Ini kekayaan apa bukan ini? Nggak ada di negara yang lain. Bahasanya 718 bahasa Indonesia ini. Bayangkan, di sini saja ada bahasa Deva, ada bahasa Jamu, bahasa Lekon. Itu baru sebelum kecil yang dibilang Pak Kasih Bimas tadi. Belum lagi yang lain. Maka harus kita rawat, harus kita jaga. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Islam pun diajarkan lakum dinukum, itu dia, la ikraha fid, gak ada paksaan. Jelas agama kita yang kita yakini, tuntas masalah moderasi beragama itu sebenarnya. Oleh karena itu, anak-anak kami, ya, abang-abang kami, kakak-kakak kami, mari kita jelaskan kepada masyarakat bahwasanya apa yang disampaikan oleh Pak Kasih Bimas, yang disampaikan oleh Pak Kakan Kemenak, moderasi beragama itu bukan menyamakan semua agama, tetapi bagaimana kita menjalani keyakinan yang kita anut sebaik-baiknya, kita amalkan sebaik-baiknya tanpa memaksakan keyakinan itu kepada orang lain. Kita yakin ada kunut seperti yang disampaikan Pak Kasih Bimas. Jangan kita kafirkan orang yang tidak kunut.
Jelas? Ini ada kadang opini, apa itu Kementerian Agama? Moderasi beragama, mau dimoderatkan semua agama. Bukan itu. Silahkan laksanakan, silahkan jalankan perintah agamamu, tapi jangan sampai mencelakai orang lain. Hormati orang lain, baik itu sesama agama maupun antar agama. Apa lantas peran kita sebagai generasi muda? Oleh karena itu, tebarkan pesan-pesan kedamaian yang memperkokoh, yang memperkuat kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai yang ratusan bahasa, ribuan suku bangsa, ribuan pulau terpecah karena media sosial, karena WA kita, karena Instagram kita yang kita tebarkan. Itu yang menginisiasi ataupun yang bersumber dari orang-orang yang tidak ingin Indonesia ini tetap aman, damai, sentosa. Mau tidak? Jelas tidak? Jelas. Oleh karena itu, penduduk Indonesia terdiri dari 6 agama, ya, ada Islam, Protestan, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ini semuanya dilindungi oleh negara. Mereka memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Harus kita hargai. Jangan kita bully apabila dia menjadi minoritas dalam sebuah komunitas kita. Kemudian poin yang paling inti yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya keberagaman kita ini, bukan keberagamaan, keberagaman kita dalam beragama, dalam bersuku, dalam berbangsa, dalam berbahasa, ini adalah kekuatan besar kita. Kalau ini terus kita pelihara, insya Allah sampai kiamat negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap aman, sentosa. Tidak seperti di tempat-tempat lain. Bayangkan bagaimana sekarang negara-negara yang mengalami konflik, ya. Baik itu konflik agama, baik itu konflik geografis, baik itu konflik strategi dan lain sebagainya. Ini semua akibat dari tidak mau menghargai orang lain, tidak mau bermusyawarah seperti yang disampaikan oleh Kakan Kemenang. Saya kira cukup, Bu Rida. Kita mungkin agar lebih mendalam, kita buka sesi diskusi. Nah, bagi teman-teman, adik-adik, abang-abang, silahkan bertanya kepada pakarnya ini. Ini pakarnya, beliau ini wakil ketua FKUB, ya. Beliau wakil ketua FKUB, dan juga Pak Kakan Kemenang ini memang sudah pakarnya di FKUB. Kalau saya ini baru dapat materi tadi pagi. Nah, jadi mungkin tidak mendalam seperti yang disampaikan oleh narasumber yang lainnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemaparan materi dari Bapak Ansarudin, SPD IMPD, yang sangat membara ya, tentunya membakar semangat kita semua. Dan juga kita apresiasi terlebih dahulu untuk ketiga narasumber kita yang sudah hadir di sini, yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Tepuk tangan dulu ya. Dan juga apresiasi kami bersama untuk seluruh tamu undangan, baik dari siswa-siswi sekolah, Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir di ruangan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat religi, baik yang hadir di ruangan langsung maupun yang menyaksikan di media elektronik, bagi yang hadir langsung kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan, karena memang dari agenda kita ini kita mengutamakan sesi diskusi. Jadi kita membuka kesempatan yang besar untuk teman-teman semuanya. Barangkali ada sahabat religi yang ingin bertanya dari sesuatu yang terjadi di lingkungannya barangkali, ataupun di sekolah atau di lingkungan manapun itu, bisa diajukan pertanyaan karena insya Allah akan dijawab oleh para narasumber kita yang sudah hadir.
Bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Silakan angkat tangan. Iya, silakan. Mohon nanti panitia ya kita ambil video. Boleh nanti diperkenalkan dulu dan dari mana ya instansinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Muhammad Al-Farisi dari SMA Negeri 1 Sinabang. Izinkan saya untuk bertanya. Nah, inside of our society, ini terjadi banyak konflik di negara kita dan juga ini melibatkan umat beragama Islam. Nah, seperti yang kita saksikan mungkin beberapa bulan yang lalu, ada masalah tentang tidak terdaftarnya SNBP, terus ada masalah tambang. Nah, yang memicu konflik ini adalah penyalahgunaan analogi, di mana seperti yang kita tahu di sebuah sekolah siswa-siswanya tidak terdaftar SNBP dikarenakan kelalaian dari pihak sekolah. Namun ketika ada terjadinya demo di dalam sekolah tersebut, gurunya malah mengatakan siapa yang datangkan banjir. Itu kan memicu kesalahan berpikir. Itu analogi yang salah. Saya tahu bahwa guru tersebut ingin mengatakan bahwa ini sudah terjadinya takdir, tapi sementara itu adalah kesalahan dari pihak sekolah. Nah, yang sekarang tentang terjadinya penambangan di Raja Ampat, seorang mahasiswa mencoba untuk bertanya bagaimana cara mereka mengolah kembali lingkungan yang sudah tercemar, lalu malah dikatakan wahabi lingkungan. Kan tidak nyambung. Ibarat kata kita bertemu dengan teman kita, tali sepatu kamu lepas tuh, oh iya biar nanti aku ambil bukunya. Kan nggak nyambung. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi konflik ini yang berupa kesalahan penggunaan analogi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon diberi kemakluman, dan apabila ada kelebihan tidak perlu diambil kembaliannya. Assalamualaikum warahmatullahi Tepuk tangan wabarakatuh. dulu ya untuk rekan kita, member kita yang sudah berani bertanya. Terima kasih, pertanyaannya kita tampung dulu untuk nanti kita jawab bersama. Barangkali kita kumpulkan 3 pertanyaan untuk sesi ini. Mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir, tamu undangan. Ya, terima kasih. Silakan, boleh dibantu panitia untuk berikan mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Abi Nasrullah, SPD IMPD Kakan Kemenak Kabupaten Simelu, kemudian guru saya juga Ustaz Fauzan SAGMH, kemudian Ustaz Dr. Kandidat Abi Ansaruddin SPD MPD. Baik, langsung saja perkenalkan, kami Redi Harta SPD MAG dari Dewan Pimpinan Daerah Badan Komunikasi dan Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Simelu. Langsung saja kepada pertanyaan yang pertama adalah bagaimana upaya pemerintah tentang amar ma'ruf nahi mungkar terhadap pelanggaran-pelanggaran di antara umat beragama, namun tidak mencederai nilai kemajemukan, toleransi serta pluralisme itu sendiri. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian kedua, dalam internal umat beragama barangkali terjadi begitu banyak perbedaan manhaj, mazhab seperti yang disampaikan oleh para narasumber, sehingga terkadang terjadi pergesekan yang tidak diinginkan bagi kita generasi muda saat ini. Sudah barang tentu kita sebagai generasi muda menerima perbedaan-perbedaan itu sudah pasti. Namun kita melihat tadi disampaikan oleh narasumber Abu Dr. Kadinda Dr. tadi Ansaruddin, bahwa pada masa Nabi itu dibuat perundang-undangan yang dinamakan dengan Piagam Madinah, artinya tertulis. Lalu bagaimana upaya pemerintah hari ini agar dibuat suatu perundang-undangan dan diundangkan, artinya
menjadi peraturan kepada kita bersama tentang perbedaan-perbedaan yang terjadi hari ini. Karena kita takutkan bahwa nanti suatu saat, mudah-mudahan tidak terjadi konflik-konflik internal yang mudah-mudahan Allah jaga kita di Simul Watifullah ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tepuk tangan dulu ya untuk yang bertanya juga ini. Kemudian kami persilakan barangkali satu pertanyaan lagi. Ada yang ingin bertanya mungkin dari yang perempuan? Dari Ummahatul Mukminin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Dianasari, perwakilan dari Ortom Nasyatul Aisyah. Yang ingin saya sampaikan adalah pertanyaannya, apakah kerukunan umat beragama ini bersangkut paut dengan suku dan ras? Sebagaimana di Indonesia, agama seringkali identik dengan kelompok suku tertentu. Misalnya mayoritas orang Bali beragama Hindu, sebagian besar orang Jawa beragama Islam, sebagian besar orang Batak beragama Kristen. Maka konflik agama yang bagaimana? Kadang bercampur dengan konflik etnis. Di masyarakat bisa saling menghormati keyakinan, maka otomatis akan lebih mudah menghormati perbedaan budaya dan bahasa dan adat di kalangan masyarakat. Selanjutnya, bagaimana cara kerukunan umat beragama menyikapi perselisihan antara umat beragama? Kadang memicu konflik antar etnis atau ras, misalnya karena identitas agama dan suku yang melekat. Itu saja, terima kasih. Mungkin saya rangkum dulu untuk pertanyaannya. Tadi ada yang pertama, itu bagaimana kemudian mengatasi konflik jika konflik ini terjadi karena kesalahan analogi, persepsi dari seseorang yang memberikan pendapat jika ada terjadinya konflik. Kemudian juga ada tadi dari Bapak perwakilan DPD Simulu yang juga bertanya bagaimana kemudian upaya pemerintah untuk menggaungkan amar ma'ruf nahi mungkar dan bagaimana kemudian kebijakannya dari pemerintah sendiri, apakah mungkin diatur dalam perundang-undangan atau bagaimana? Karena pada sejarahnya sendiri moderasi beragama tadi sudah disampaikan seperti Pak Ansar ada di Piagam Madinah, ada masa lalu kilas baliknya. Bagaimana kemudian upaya pemerintah untuk menggaungkan juga amar ma'ruf nahi mungkar ini? Dan yang terakhir untuk pertanyaan sesi ini itu ada yang bertanya dari Bu Putri, bagaimana kemudian apakah kerukunan ini, kerukunan umat beragama berhubungan juga dengan suku dan ras, Bapak. Jadi dan bagaimana kemudian kita menyikapi perbedaan etnis tadi, karena identiknya biasanya agama itu berhubungan juga dengan suku dan ras masyarakat. Apalagi seperti kita di Indonesia berbagai macam suku, ras, agama, dan tidak terlepas dari biasanya suku itu melekat pada agama juga. Nah, begitu rangkuman pertanyaan yang saya dapat sampaikan Bapak, jadi silahkan kami berikan kesempatan bagi Bapak-Bapak narasumber yang sudah hadir di depan kita semua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta kita. Mungkin untuk yang pertama kami persilahkan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simelu, Bapak Haji Nasrullah SAGMA, kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah saya diberikan waktu kesempatan pertama. Otomatis nanti kedua ketiga yang menyempurnakan. Enak kali pemain pertama ini. Ya, ini yang terjadi dalam pandangan penyalahan penafsiran analogi, ya, in our society. How we can see our society not the different to use analogy keep in the religion. Oke. Kalau kita melihat ini semuanya sebetulnya boleh-boleh saja orang menganalogikan A, B, silahkan. Yang jadi kendala hari ini adalah ekspresinya yang luar biasa, sehingga mempengaruhi orang-orang lain yang mengakibatkan timbul kebencian, akhirnya tidak rukun
tidak damai di antara orang-orang yang ingin menyebut dirinya, pahamnya atau analoginya seperti ini, kemudian disalahkan oleh orang yang menurut analoginya seperti itu. Itu lumrah kejadian seperti itu. Yang permasalahan yang timbul gara-gara analogi itu adalah penggunaan media, saya kira. Penggunaan media yang banyak editan-editannya sehingga timbul bermacam-macam efek dari apa yang disampaikan. Misalnya hari ini, maaf kita bilang masalah legal atau tidaknya, sah atau tidaknya ijazah mantan presiden kita. Itu kan luar biasa. Padahal mungkin yang terlibat di dalam penyelesaian atau tuduhan ijazah ini tidak itu cuma hanya 1-2, karena dilibatkan berbanyak masyarakat yang ikut mengikuti bermacam-macam cara sehingga timbul tidak rukun. Tidak rukun. Ini misalnya yang terjadi di sekolah yang Allah hadirkan banjir, ujian. Kalau kita mau menyalahkan, salahkan sekolah lah. Kenapa tidak diamankan itu aset, itu dokumen, itu barang berharga untuk kesinambungan anak-anak yang kelas akhir. Kenapa salahkan siapa datang banjir? Kan begitu, analoginya seperti itu. Nah, ini karena kelengahan, kelalaian. Sebetulnya tidak perlu keluar siapa yang mendatangkan banjir. Yang keluar adalah inilah ujian. Nah, Allah menguji kita, terutama untuk anak-anak ini, masih goyang nggak, mau melanjutkan nggak pendidikannya. Jangan gara-gara tidak ada tulisan satu tanda tangan atau apa di kertas, saya nggak mau melanjutkan pendidikan. Itu salah. Udah kalah kita sebelum bertempur. Nah, itu analogi. Kemudian juga masalah tambang misalnya dikaitkan dengan kondisi politik hari ini, pajak bayar mahal, ini semuanya kan bahasa-bahasa yang luar biasa, sehingga yang tercekik tetap rakyat jelata, sementara koruptor bisa kemana-mana. Itu kan yang terjadi. Nah, akibat juga pengaruh media yang dilakukan. Misalnya hari ini ada yang bisa editor media kita, bisa memacu juga ini kita. Apa yang disampaikan oleh Rois kita tadi, Gen 46. Gen 46. Betul? 48. Oh, 48. Itu kalau kita edit akan timbul konflik juga. Kenapa anak muda seperti ini telah berperilaku seperti ini? Diedit bermacam-macam timbul gara-gara sedikit ini itu dan sebagainya. Jadi menurut saya sah-sah saja menganalogikan, silakan, itu hak kebebasan kita mengekspresikan sikap, tapi jangan mempengaruhi atau jangan menyalahkan yang lain. Kalau menganalogi silakan, tapi jangan menyalahkan yang lain seakan-akan saya yang betul, ini salah yang datangkan banjir, ini salah yang menciptakan tambang. Allah menganugerahkan ini untuk kita. Bagaimana kita mengeksploitasinya untuk menjadi manfaat kemaslahatan untuk kita. Nah, itu saja. Subhanallah, BKPM RI luar biasa kiprahnya, apalagi di beberapa kabupaten kota ada istilahnya apa itu? Membersihkan masjid. Kita lihat kemarin di Biren ya, ada di Banda Aceh, ada BKPM RI sawu masjid untuk gerakan pembersihan masjid, luar biasa. Kalau berbicara masalah amar ma'ruf nahi mungkar, di kita sudah ada kanunnya. Bahkan kemarin juga dalam rakor kita di provinsi ada disampaikan kelemahan pengevaluasian pergerakan dan pengamalan ajaran Islam itu dengan ditariknya kembali WH. Kan WH tidak lagi bersama DSI hari ini. WH berada sama
Satpol PP. Nah, ini peran-peran seperti ini sebetulnya kalau memang mau menjalankan tugas amiruna bil ma'ruf wan nahu 'anil munkar, tidak tergantung di mana dia. Kita semuanya pelopor amar ma'ruf nahi munkar. Oh, saya guru, saya siswa. Tidak, semua kita adalah pelopor. Yang telah dicatat dalam Al-Quran Allah sebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Semua kita adalah pelopor amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana kita menyikapi, apakah perlu SK lagi dilantik? Nah, ini kalau memang perlu SK harus dilantik lagi. Nah, tapi kalau tidak perlu, Allah telah mengesahkan khalifah. Di sana Allah kita jadikan khalifah, langsung di situ ada tanggung jawab mas'uliyah kita amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kemudian etnis dengan keberagaman etnis, kemudian juga berdasarkan ras suku, itu kita lihat potensi di Indonesia mayoritasnya ras A menganut agama A, ras B menganut agama B. Ini saya lihat karena faktor keturunan saja. Faktor keturunan saja. Maaf, Ibu sudah pernah ke Bali? Belum. Di Bali itu, Bu, karena mayoritas Hindu. Tapi ada dalam keluarga di Bali itu, tidak semua dalam keluarga itu menganut agama Hindu. Ada Muslim, abangnya Muslim, malahan ada kakaknya Muslim, Muslimah. Kenapa terjadi? Bebas. Itu kan dari nama saja. Imade kastanya begini, Wayan kastanya begini di Bali. Made, Sudra, apalagi Bagus. Itu tingkatan-tingkatan pemahaman keagamannya berdasarkan sekte-sekte. Bahkan tidak mustahil kalau kita lihat Imade itu ada yang Muslim. Dalam paham keagamaan Hindu itu sudah dalam derajat sekte keberapa Made itu. Nah, karena bebas mereka memilih agama di Bali itu, makanya dalam satu komplek tertentu di Bali itu semua rumah ibadah ada. Hari Jumat orang-orang Hindu, penganut agama Hindu, jadi tukang parkir untuk Muslim yang sholat Jumat di masjid. Dan boleh kita parkir di gereja, boleh kita parkir di vihara itu, di pura, boleh kita parkir. Mereka yang menjadi juru parkirnya. Di saat hari Minggu, hari Sabtu, remaja-remaja masjid Muslim yang jadi tukang parkir. Masya Allah, kerukunan luar biasa. Nah, karena memang kerukunan itu keyakinan itu turun temurun seperti itu, maka kita tidak bisa menolak adanya sedikit gejolak internal di dalam suku dan ras. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalau orang tuanya sudah legowo memberikan pemahaman kepada anak boleh memilih kemana saja keyakinannya, itu rukun. Di kita di Simelu aja ada dalam keluarga itu di Pulau Siumat kalau tidak silap saya itu, ayahnya non muslim, ibunya masih non muslim, si abangnya itu sudah muslim, adiknya non muslim. Diberi keyakinan. Bahkan mungkin sudah saya sampaikan juga dalam beberapa entah bulan Juni entah Juli yang lalu, ada non muslim sudah sudah makanan harian dia itu mabuk. Tiap hari mabuk. Kalau ada 26 jam mabuk. Setelah mabuk tertidur, terbawa apalah misalnya kan. Kemudian sadar lagi, minum lagi. Pokoknya tanpa waktu jaga tidak mabuk. Tapi Allah kasihkan hidayah. Dia menyatakan dirinya, saya mau meninggalkan mabuk-mabuk ini. Bagaimana caranya? Mau masuk agama Islam. Dia datang ke orang tua sama bapaknya, dia datang, ya izinkan saya masuk Islam. Boleh. Kenapa? Mau tinggal mabuk saya. Sanggup nggak kamu? Saya coba. Akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadah. Itu di Tepas Selatan. Mengucapkan 2 kalimat syahadah jam 10, jam 11 sampai 1 hari full, dia bisa menghilangkan habitat kebiasaan mabuk-mabuknya. Alhamdulillah sampai hari ini dalam keluarga itu
dia sudah muslim, ingin dia masuk Islam, bukan ingin mendapatkan syahadah, bukan ingin mendapatkan keyakinan yang lain, bukan, hanya ingin meninggalkan mabuk-mabuk. Asbab mabuk-mabuk itulah dia dapat hidayah. Hari ini dia telah meninggalkan mabuk-mabuk itu. Kenapa? Karena memang niat dia meninggal mabuk itu dengan masuk agama Islam. Nah, ini seperti itu. Kalau kebiasaan mungkin ras dalam suku, dalam keluarga diberikan kebebasan oleh orang tuanya, saya yakin dan percaya ke depan akan ada pelan-pelan ras A yang biasanya mayoritas beragama B, tapi tidak tertutup kemungkinan ras A ini karena diberikan kebebasan oleh orang tuanya akan beragama C. Mayoritas kita di Aceh misalnya, hari ini mayoritas ras suku Aceh beragama Islam, tapi ada juga asli orang Aceh, anak Tengku jadi pendeta. Ada karena bermacam-macam faktor lain sebagainya, sehingga tidak tertutup kemungkinan dengan ras tertentu bisa juga akan menganut keyakinan yang berbeda dengan ras yang biasanya di situ. Saya kira demikian, mungkin bisa ditambah kelengkapan oleh bapak-bapak dari dua narasumber yang lain. Terima kasih. Kalau kurang nanti jangan diminta tagihan, ya, karena saya bukan kasir untuk pembayaran. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Haji Nasrullah yang sudah menjawab pertanyaan kita bersama dengan sangat baik dan juga memberikan kita pemahaman baru tentang masalah-masalah yang terjadi di tengah kita bersama. Kemudian kami minta kesediaan juga kepada Bapak Fauzan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sahabat religi yang sudah hadir di ruangan kita bersama ini. Silakan Bapak. Terima kasih untuk menjawab, tapi bilang Pak Kakak Kemenak untuk menambahkan. Baik. Kalau menambahkan kan tidak banyak daripada menjawab dari awal kan. Tadi ada disampaikan tentang kesalahan analogi. Saya melihat seperti ini, bukan hanya sekedar kesalahan, tetapi kadang-kadang memang sengaja mencari analogi yang lain, gitu kan. Bisa saja untuk lari dari sebuah persoalan, atau memang membuat keruh suatu persoalan sehingga akan terjadi kerusuhan dan lain sebagainya. Dan itu memancing, ya, tadi dikatakan memancing amarah, ya, memancing emosional dan lain sebagainya. Dan bagi kita tentu kita harus cerdas, ya, menyikapi hal-hal yang seperti itu. Bagaimana kita tidak terpancing, ya. Apalagi memang kita yang orang-orang yang berpendidikan, ya, supaya tidak terpancing dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Kemudian tadi dari Pak Redi Harta menyampaikan tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar, bagaimana tidak mencederai, ya, nilai-nilai, ya, budaya, suku dan lain sebagainya, adat istiadat dan lain sebagainya. Memang saya kemarin mengikuti, ya, rapat di Baitul Mal. Di waktu kita ingin menyusun, ya, tausiah MPU itu, dia otomatis akan bersentuhan dengan adat, budaya dan lain sebagainya. Pamannya kemarin kita membahas masalah domino. Domino akhirnya bersentuhan dengan olahraga. Apakah domino itu olahraga atau tidak? Ini kan kita sedang menunggu-nunggu juga fatwa MUI, ya. Apakah domino itu masuk olahraga atau tidak? Kalau dikaji-kaji, memang sedikit ada peran berpikir di situ, olahraga otak aja. Tetapi ada juga yang kalau itu dilakukan, ya, untuk dengan uang dan lain sebagainya, itu kan juga termasuk perjudian dan setidaknya adalah melalaikan waktu, dan itu tidak dibenarkan di dalam ajaran agama kita. Dan itu akhirnya bersentuhan, ya, bersentuhan. Tapi kalau kita merujuk kepada kemarin dengan beberapa dalil dan beberapa pendapat ulama yang besar, bahkan ada ulama-ulama juga yang membolehkan, tapi dengan kriteria yang sangat-sangat berat, ya.
Tapi kalau itu kita sampaikan, ulama Yusuf Qaradawi membenarkan seperti ini, ya semuanya akan mengambil dalil yang itu aja untuk membolehkan. Padahal banyak juga ulama yang lain yang juga tidak membolehkan. Yusuf Qaradawi membolehkan, tapi dengan syarat yang sangat ketat. Tidak ada unsur perjudian di sana. Bagaimana kita mengawasi? Tidak ada unsur perjudian kan? Itu tingkat domino saja. Tingkat melawat juga seperti itu. Dan beberapa hal yang dibicarakan kemarin termasuk tingkat masalah pernikahan. Seperti qadiliyar juga dibicarakan kemarin ya. Kalau fatwa MPU Aceh itu qadiliyar itu untuk ditertibkan. Saya bilang jangan ditertibkan. Kalau menertibkan itu sama dengan kalau di sini ada beberapa qadiliyar, kemudian kita tertibkan, di sana saja laksanakan, atau begini cara pelaksanaan itu ditertibkan. Seperti Satpol PP menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan, kemudian dicari tempat yang lain supaya dia bisa berjualan. Maka kalimat menertibkan juga tidak cocok di sana. Maka kita menginginkan melarang keras, karena ya gara-gara qadiliyar orang hari ini ada yang masih berstatus istri orang lain kemudian menjadi istri laki-laki yang lain juga, poliandri. Jadi itu akan tetap bersentuhan, tetapi bagaimana kita menyikapi supaya tidak menjadikan konflik ya. Dan tadi dari Ibu Putri Dianasari ya, tentang suku ya. Suku itu identik ya dengan umpamanya dengan agama. Suku Aceh itu identik dengan agamanya Islam. Suku Minang umpamanya identik dengan agamanya Islam. Bali dengan Hindu umpamanya. Sebagian Sumatera Utara itu dengan Kristen umpamanya. Tapi kalau umpamanya seperti di Sumatera Barat, itu memang di sana sudah dinyatakan bahwa di sana kan berbeda. Orang Minang dengan orang Sumatera Barat beda. Kalau yang dikatakan Minangkabau itu adalah budaya, tapi dikatakan Sumatera Barat itu adalah administrasi. Maka di sana nyata-nyata kalau dikatakan kalau dia keluar dari Islam atau dia berKTP bukan Islam, bukan orang Minangkabau. Tapi kita kalau di Aceh, kalau orang berKTP umpamanya KTP Kristen atau KTP agama yang lain, itu tetap bisa kita katakan orang Aceh ya. Karena di sini kan tidak dibedakan antara administrasi dengan budaya. Budaya Aceh, suku-suku Aceh, provinsinya provinsi Aceh. Kalau di sana suku-suku Minang, provinsinya Sumatera Barat. Jadi orang Sumatera Barat yang berasal dari Mentawai yang banyak beragama Kristen itu bukan orang Minangkabau katanya, tapi orang Sumatera Barat. Jadi ini klaim ya, klaim suku-suku tertentu dengan agamanya, walaupun nanti di dalamnya tidak juga semuanya seperti itu. Tidak semuanya suku Batak itu yang Batak tertentu itu Kristen semua. Ada di dalam agama itu juga ada agama agama Islam ya. Seperti juga disampaikan ya. Saya pernah juga sholat di Jakarta itu terkejut saya sholat. Waktu saya sudah sholat sunat, masuk orang lain, dia bajunya baju Buddhis, Buddha ya, bajunya baju Buddha, tapi pergi sholat dia di masjid pakai baju Buddha. Setelah itu saya tanya-tanya, kenapa nih orang ini pakai baju Buddha di sini? Kiranya dia bekerja di sekolah milik Buddha, dia satpamnya di situ. Jadi waktu sholat dia datang ke masjid, tetap pakai baju tulisan Buddha. Jadi kalau di sana mungkin sudah terbiasa ya, tapi kalau kita di sini, bagi kita itu ada sesuatu yang masih janggal bagi kita, karena kita lebih kental dengan keislaman kita, dan itu harus kita pertahankan. Lebih kental dengan keislaman itu lebih kita pertahankan. Itu adalah identitas. Identitas itu harus ditunjukkan. Saya ini orang Aceh, itu identitasnya harus ditunjukkan. Jangan kita tidak mau menunjukkan identitas.
orang Bali itu dia tetap mempertahankan identitasnya Bali. Walaupun orang manapun datang ke sana, tetap Bali. Bahkan orang yang datang ke sana kadang-kadang berpakaian seperti orang Bali. Pakai apa namanya itu? Yang di kepala itu. Saya beli juga yang pakai kepala itu di sana kan. Bukan songkok, apa namanya itu, lupa. Kayak topi haji kita itu kan. Jadi seperti itulah. Terima kasih, mungkin akan ditambahkan oleh Pak Kasubag. Baik, terima kasih Pak Fauzan atas sharing pengalaman ya, dan juga memberikan kita pemahaman baru, pemikiran baru terkait hal tersebut. Dan kami minta kesediaannya Bapak Ansarudin untuk juga menjawab dan sekaligus menambahkan jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan dari sahabat religi sekalian. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Rida yang luar biasa memandu acara ini, dan terima kasih juga bagi teman-teman semua masih betah ya, saya lihat semangat. Inilah untungnya yang terakhir. Saya mau jawab, nggak tahu mau jawab apa lagi, sudah dijawab semua sepertinya, tetapi hanya menguatkan saja mungkin atau pun menambah ya. Kita kembali ke indikator moderasi beragama, kan ada 4 ya. Nanti menjawab pertanyaan Ibu ya. Indikator moderasi beragama itu ada 4, yaitu komitmen kebangsaan yang pertama. Komitmen kebangsaan ini bagaimana kita bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dengan persatuan dan kesatuan. Sebagai juga ada moto kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa, tetapi tetap satu. Itu yang pertama kita pahami dulu. Makanya di awal tadi saya sampaikan kita ada sekian ratus suku bangsa, ya, ada sekian ratus bahasa, ya, kemudian pulau. Kita memang beragam gitu. Kemudian itulah di antara perbedaan suku dan bangsa itu perlunya toleransi, saling menghargai. Ya. Tetapi harus diingat, ya, terhadap indikator selanjutnya yaitu penerimaan terhadap budaya lokal. Mungkin ini yang ditanyakan terkait budaya lokal tadi. Ini tidak boleh bertentangan dengan keyakinan, dengan agama yang dianutnya. Apabila ini bertentangan, ini tidak juga termasuk dari indikator agama, karena penerimaan terhadap tradisi lokal ini yaitu mengakui dan menghargai keberagaman tradisi dan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan agama. Dengan agama siapa? Dengan agama yang diakui di Indonesia. Kemudian indikator yang selanjutnya, kalau terjadi kekerasan yang lain sebagainya, perbedaannya ini tidak boleh ada terjadi kekerasan, maka anti kekerasan. 4 indikator ini menjadi pondasi utama di dalam menjalankan moderasi beragama, yaitu yang pertama komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal. Ketika sebuah komunitas itu memiliki budaya yang disepakati, maka orang lain tidak boleh tidak menghargai, tidak boleh menantang, karena itu suatu aturan yang dibuat di dalam komunitas itu. Kita terdiri dari berbagai suku dan bangsa, tentu memiliki budaya masing-masing. Oleh karena itu, suatu kebudayaan yang telah disepakati, yang menjadi adat pada suatu wilayah itu, maka harus dihargai oleh orang lain. Jelas Bu ya? Nah, para founding father kita, dari mulai Pak Soekarno, Pak Hatta, dan lain-lain, mereka telah merumuskan Pancasila sebagai titik temu. Bayangkan itu, sila ada 5, selalu kita ulang-ulang. Ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian di situ ada permusyawaratan. Apabila terjadi konflik-konflik itu, maka di antara sila-sila kelima ini sebenarnya sudah mewakili bagaimana persatuan dan kesatuan. Maka Pancasila disampaikan adalah sebagai juga ideologi bangsa.
Ya, Pancasila ini memang luar biasa ini. Pada para pendiri-pendiri bangsa kita, mereka merancang dengan 5 sila ini, tetapi bisa menyatukan kita yang beragam, yang berbeda-beda itu dengan persatuan Indonesia. Silahkan lakukan keyakinan, silahkan lakukan kebudayaan lokal, tetapi tetap jaga persatuan. Kemudian ada ulama karismatik kita juga, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Ya. Kita kenal dengan istilah pribumisasi Islam, ya, yaitu Islam yang menyatu dengan budaya lokal Indonesia yang luhur dan toleran. Artinya kita juga saling menghargailah. Ada kebudayaan minoritas yang mungkin tidak sesuai dengan keyakinan kita, kita hargai. Jangan sampai kita membuat onar ataupun yang menimbulkan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia akan terganggu. Profesor Quraisy Shihab juga pernah menekankan konsep Islam wasatiyah, moderat. Oleh karena itu kita tidak boleh ekstrim ke kanan, tidak boleh ekstrim ke kiri. Kita harus ambil jalan tengah. Dan di dalam konsep Islam itu juga disebutkan bahwasanya kita mesti mengambil jalan tengah. Di dalam beribadah begitu juga, ya. Maka ada sebuah pepatah, Pak hadis, Pak Kakan, ada i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Pepatah, hadis. Kita bekerja, ya, serius kita bekerja, siang malam kita bekerja, seolah-olah kita hidup selamanya. Juga kita kerjakan akhirat, seolah-olah kita mati besok. Artinya apa? Kita mengerjakan sesuatu tidak boleh terlalu ekstrim, ya. Harus berimbang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga begitu dalam menciptakan segala sesuatu. Ada keseimbangan, ada siang, ada malam, ada hitam, ada perempuan. Kalau perempuan semua bagaimana? Laki-laki semua bagaimana? Oleh karena itu dalam semua aktivitas kita tidak boleh berlebihan, yang sedang-sedang saja. Ketika kita melaksanakan sesuatu itu secara berlebihan, ya, mengesampingkan kepentingan orang lain, hak-hak orang lain, disitulah moderasi beragama tidak terwujud. Oleh karena itu, apa yang diinginkan oleh moderasi beragama ini adalah jalan tengah. Ketika ada jalan buntu, maka kita ambil jalan tengah. Dalam istilah kita, win-win solution. Jadi tidak ada yang rugi, ya, tidak ada yang rugi, dan bangsa Indonesia juga tidak dirugikan. Mungkin demikian tambahan saja, Bu Rida. Sebenarnya jawabannya sudah cukup. Dua narasumber tadi sudah luar biasa. Saya hanya menambah-nambahkan sedikit saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ansarudin atas jawabannya yang sangat membara dan luar biasa juga. Masya Allah, luar biasa sekali sahabat religi, banyak hikmah dan ilmu yang bisa kita petik hari ini. Semoga semua yang disampaikan oleh para narasumber kita menjadi bekal nyata untuk menebarkan kerukunan dan kedamaian di lingkungan kita. Mari kita jadikan kerukunan sebagai gaya hidup yang melekat dalam diri dengan saling menghormati, menjaga persaudaraan, dan menyebarkan kebaikan. Karena langkah-langkah itulah yang menjadi kontribusi nyata kita sebagai masyarakat untuk tetap menjaga persatuan bangsa. Saya Rida Maulida atas nama panitia dan juga kantor Kementerian Agama Kabupaten Simelu mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para narasumber, seluruh sahabat religi yang sudah hadir langsung di ruangan ini, serta sahabat religi yang mengikuti siaran ini atau menonton siaran ini dari HP di rumah masing-masing atau media elektronik lainnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua dan membimbing langkah kita untuk selalu menebarkan kebaikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesan dari masing-masing peserta.